Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NIM 183141065. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran akidah akhlak kelas 3 semester 2, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Standar kompetensinya yaitu 2, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 2.1, menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 2.2, siswa dapat menyebutkan nabi atau rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan arti dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyebutkan nabi atau rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjelaskan hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian kitab Allah. Yang kedua yaitu macam-macam kitab Allah. Yang ketiga, meyakini kitab-kitab Allah. Yang keempat yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah. Apakah itu kitab? Kitab yaitu sebuah kumpulan firman Allah yang diberikan kepada nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Iman sendiri artinya percaya. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai ayat atau meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Macam-macam kitab Allah yang pertama yaitu kitab Taurat. Menurut bahasa Ibrani, Taurat berarti syariah. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani yang disebut Torah. Kitab tersebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi Nabi Musa alaihi salam dan umatnya atau Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan ketika Nabi Muhammad alaihi salam sedang bermunajat di Bukit Tur Sina dan Gurun Sinai. Kitab ini berisikan tentang keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Kemudian menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Zabur berasal dari bahasa Qibti yang artinya tulisan. Kitab ini berisikan mengenai beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kemudian merupakan petunjuk dan wahyu dari Allah kepada umat Bani Israel. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil berbahasa Yunani yang artinya gembira atau al-abisyarah. Kitab ini berisikan tentang ajaran yang membenarkan ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Zabur, serta pedoman bagi kaum Nasrani. Kemudian kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad di 2 kota, yaitu Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi. Kitab tersebut menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW dan mengandung petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan
oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang telah diturunkannya sebelumnya. Al-Quran mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak akan berubah keasliannya dan tetap berlaku sampai akhir zaman. Kitab Al-Quran berisikan mengenai tentang akidah dan keimanan. Yang kedua, penciptaan alam semesta dan manusia. Yang ketiga, mengatur hubungan antar manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita untuk meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yaitu dengan cara mempercayai adanya 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan berita-berita tentang kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Kemudian, hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari beriman kepada kitab Allah? Yang pertama yaitu kita harus banyak bersyukur karena Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Yang kedua yaitu kita harus selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau bisa disebut dengan tawakal. Yang ketiga yaitu mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Yang keempat yaitu kita dapat mengambil ibrah atau pembelajaran dari kejadian-kejadian terdahulu. Setelah itu, terdapat latihan soal yang dapat dikerjakan oleh siswa. Soal tersebut berisikan dari ROM 1 sampai ROM 3 yang berjumlah 23 soal. Selamat mengerjakan. Setelah menjawab soal tersebut, kemudian cek jawaban melalui kunci jawaban yang telah tersedia. Nah, cukup sekian penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.